Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi jumpa di channel Gus Gaul, masih ngaji dengan kitab Akhlak Lil Banin. Dari kemarin-kemarin sudah masuk pada pembahasan tentang bab hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan dan lain-lain yang pada saat kita bersahabat dengan sahabat kita atau berteman dengan dalam menjalin kekerabatan itu kita harus tidak lupa dan selalu sadar harus berbuat baik dan berbuat baik. Nah, masih bersama dengan narasumber utama dari channel Gus Gaul, yaitu Bapak Dr. Muhammad Miftahul Khairi MA, dosen IAIN Ponorogo. Kita akan melanjutkan ke bab yang selanjutnya. Monggo Pak Miftah, kita tentang apa ini membahasnya? Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas Mustafa dan kerabatnya yang bernama Yahya gitu ya. Diceritakan di sini Mustafa waladun ghaniyun. Mustafa ini adalah anak yang kaya raya gitu ya. Jadi fenomena anak muda yang kaya raya hari ini kan bukan merupakan sesuatu yang aneh gitu ya. Iya. Sekarang kita lihat banyak anak-anak muda ya sultan, betul. Iya. Sultan. Tetapi di sini diajarkan bagaimana menjadi sultan yang kira-kira murah hati lah gitu ya. Kemudian nggak sombong. Yang kadang-kadang yang repot itu kalau ada istilah KB ya, orang baru kaya. Biasanya biasanya 1 miliar. Iya. Murah. Iya, padahal itu kalau dibelikan dawet sudah banjir itu. Iya. Nah, di sini dijelaskan Mustafa waladun ghaniyun lakinnahu mutawadiun adibun. Mustafa adalah seorang anak yang kaya raya, tetapi kemudian dia ini tawaduk gitu ya, andap asor, kemudian memiliki adab yang bagus. Jadi biasanya kita seneng ya kalau ngelihat ada sultan yang murah hati, etikanya baik. Etikanya bagus, kemudian tidak sombong, nggak selalu bilang begini siapa gue gitu ya. Ini wah luar biasa kalau ada anak muda yang seperti itu. La yatakabbaru ala hadin. Jadi Mustafa ini anak yang kaya raya tapi tidak pernah menyombongkan atas kekayaannya, sehingga tidak pernah bertakabur kepada siapapun. Biasanya kalau sultan-sultan sekarang ini kan mainannya MM-an ya, meteran ya. Biasanya lagi duitnya tanpa seri. Iya, tidak ada nomor serinya. Jadi biasanya baru beli mobil mereknya apa gitu, terus besoknya beli merek apa lagi kan gitu ya. Udah nanti iya lah, ini repot kalau janganlah. Ini Mustafa ini orang bagus ya. Mustafa itu artinya orang yang terpilih ya, kira-kira seperti itu. Wa yuhibbu ayusa'idal muhtajina. Jadi Mustafa ini seorang anak yang sangat senang sekali untuk berbagi dengan orang-orang yang sedang lagi kesulitan, kira-kira seperti itu ya, dermawan lah. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, Mustafa kok bisa begitu baik ya? Seperti apa kira-kira cara mendidik orang tuanya? Biasanya anak ini kan merupakan representasi dari model pendidikan yang ada di keluarganya. Maka tidak jarang kalau kita kepengen anak kita menjadi baik itu ya daripada kemudian kita ini mendapat nikmat kemudian pesta-pesta, perlulah sekali waktu kita ajak-ajak anak-anak kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Mungkin kita menyantuni anak-anak fakir miskin dengan cara berbagi sembako misalnya begitu ya, atau sahur bersama, atau mungkin juga di tempat-tempat kumuh itu kita bisa selain berbagi mungkin juga tarawih bersama-sama. Tentu ini adalah satu kebiasaan yang sangat bagus untuk anak-anak kita ke depan, sehingga bagaimana mereka kita ajari tentang sesuatu yang baik, kira-kira seperti itu. Walaupun kaya tetapi mudah berbagi dengan sesama, kan itu penting gitu ya. Tanamkan mindsetnya anak-anak itu, hal positif semacam itu terekam sampai kapanpun bisa terekam gitu kan. Iya, betul. Dan di sini juga dijelaskan, Pak. Jadi berbuat baik itu tidak hanya saja kepada kerabatnya, tetapi juga kepada orang lain. Wala siyama idza kanu min aqaribihi. Jadi dengan orang lain dia juga mudah berbagi, dengan kerabat-kerabatnya juga mudah berbagi gitu ya. Wa dzata yaumin ra'a Mustafa qaribahu Yahya huwa ibnu ammihi yalbasu sauban mumazzaqan.
Jadi dikisahkan dalam satu hari Mustafa ini menjumpai saudaranya, kerabatnya yang bernama Yahya, di mana Yahya ini adalah anak dari pamannya, di mana ketika bertemu dengan Mustafa ini bajunya compang-camping gitu, sobek-sobek gitu ya. Farraqalahu qalbuhu, kemudian bilang begini, Yahya, memang nggak ada baju yang lebih jelek dari yang kamu pakai sekarang, misalnya kan begitu ya. Rasanya kok ngelihat itu sedih. Sahabat Mustafa bilang begitu. Wahada pemusliman ila mangzilihi, akhirnya melihat Yahya yang bajunya sobek-sobek nggak karu-karuan itu, akhirnya Mustafa pergi ke rumah mengambilkan sebagian baju yang dia miliki untuk diberikan kepada Yahya gitu ya. Wa akhadha minhu sauban jadidan. Akhirnya Yahya ini Mustafa pulang ke rumahnya untuk mengambilkan baju yang baru. Fasallamu ila yadihi qailan, kemudian diberikan kepada Yahya sambil berkata, tafadhol ya ibnu ammi al-mahbub, wahai saudaraku, iqbal minni hadil hadiyah, terimalah pakaian ini sebagai hadiah dariku, kan gitu ya. Jadi ternyata memang membiasakan anak untuk berbagi dengan orang lain ini ya itu tadi butuh pembiasaan. Ini mungkin sekalipun Mustafa ini sultan gitu ya, orang kaya, tapi karena memang sudah biasa diajari ya bagaimana kemudian rezeki yang dimiliki ini barokah, kira-kira seperti itu ya, bagaimana kemudian berbagi dengan orang lain, terutama dengan kerabatnya yang dekat gitu ya. Jadi kebiasaan itu nanti akan menumbuhkan kepekaan gitu. Iya. Peka, kalau biasa baik, jadi kalau orang yang itu agak peka semacam itu mungkin gitu. Biasa diajari, akhirnya kepeka dengan lingkungan sekitar atau bagaimana? Ya kadang kan begini Pak, yang repot itu ya itu terserah lah hak pribadi masing-masing orang ya. Tapi kalau anak-anak ini kita ajari memiliki perasaan yang sensitif ya, peka melihat keadaan. Tapi kan juga ada sebagian orang yang bangga dengan situasi yang dialaminya ya, membentuk perilaku yang elitis. Lifestyle-nya. Iya, akhirnya kata tetangganya gini, nek mati budal yang kuburan dewi rasa ternia ya. Gitu ya. Apalagi punya prinsip apa yang dia peroleh hasil karyanya, hasil kerjanya dia gitu ya. Lupa kalau ada orang andil orang lain gitu ya. Makanya bagaimana perilaku yang baik kemudian peka terhadap lingkungan kepada saudara-saudara ini penting. Jangan sampai kemudian kita membiasakan anak-anak kita menjadi orang yang elit gitu ya, nggak ada untungnya gitu. Kenapa? Ya pada akhirnya perilaku itu pada kesempatan yang lain itu pasti akan menimbulkan masalah. Misalnya begini, kalau kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang kita jaga ini perasaan elit akhirnya kalau sakit kira-kira yang mengunjungi, yang mendatangi siapa Pak? Kan ya tetangga ya. Tetangga. Iya, saudara-saudara yang mau mantu misalnya ya, akhirnya yang datang kan ya saudara-saudaranya kan begitu ya. Akhirnya kita kembali ke makhluk sosial. Iya. Ini penting kan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika Mustafa memberikan baju yang baru kepada Yahya ini, faqabilaha wa ainahu mamlu'atani bidumu. Akhirnya Yahya itu ketika diberi baju oleh Mustafa ini yang baru nangis nih anak. Kenapa? Dia terenyuh ya, kira-kira bersyukur. Kenapa? Farohan wasururon. Nangisnya ini karena gembira. Oh ternyata saudaraku kok perhatian ya kan itu ya, memberi sesuatu yang baru. Karena gimana mau membeli baju yang baru untuk makan sehari-hari saja susah gitu ya, sehingga ketika dia tahu saudara yang jauh kemudian datang membawa sesuatu yang baru kemudian diberikannya, ini kan sesuatu yang mungkin rezeki yang tidak disangka-sangka gitu ya. Akhirnya apa? Yahya farhan wa sururan, merasa senang dan gembira, wa syakarahu katsiran ala ihsanihi. Akhirnya Yahya ini merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Mustafa yang telah memberinya sesuatu yang baru ya. Biasanya orang ini akan kalau dibaiki pasti akan berbuat baik. Jadi mungkin suatu saat Yahya ini akan sangat hormat ya kepada Mustafa yang sudah memberinya sesuatu, sehingga di situ akan menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai, kira-kira seperti itu. Seandainya kita memberi dan mereka juga bilang alhamdulillah, itu suatu doa gitu untuk kita semacam itu kan, untuk memberi juga bisa lebih bersemangat semacam itu. Oke, lah
apa yang terjadi ketika orang tuanya Mustafa ini mengetahui apa yang dilakukan, kan itu ya. Lamma alima walidu Mustafa bihadil kisah surra minhu ghayatas surur. Ternyata ketika orang tuanya Mustafa ini mengetahui tentang kebaikan Mustafa kepada Yahya, akhirnya surra minhu ghayatas sururi. Bapaknya ini senangnya luar biasa karena mengetahui anaknya yang memiliki perasaan yang peka. Oh, ternyata dia sudah memiliki kesadaran untuk berbagi dengan saudaranya ya. Surra minhu ghayatas sururi ala musa'adatihi liqaribihi. Jadi bapaknya Mustafa ini merasa sangat senang sekali melihat Mustafa yang sudah memiliki kepedulian yang luar biasa untuk menolong saudaranya, karena dengan ikhlas dia memberikan baju yang baru itu tadi gitu ya. Wa matahu ala husni akhlaqihi. Akhirnya bapaknya Mustafa ini memuji kepada Mustafa atas kebaikan akhlaknya, sehingga bilang begini, nak, kalau itu baik dan akan mendatangkan kebaikan gitu ya, teruskan aja. Kalau itu kan contoh dimensi sesama manusia. Iya. Kalau dimensi bahwa ini bagian dari kewajiban untuk mensucikan harta dengan bersedekah, dengan sikap dermawan, atau untuk lebih hartanya berkah yang kita punyai, itu gimana? Ya, jadi begini ya, kalau kasusnya Mustafa ini mungkin karena diajari dan dibiasakan oleh orang tuanya ya. Jadi ini mungkin bapaknya ingin mendidik anaknya secara langsung melalui teladan. Tetapi kalau kemudian di sela-sela kebaikan dilakukan, tetapi kemudian di situ ada nilai-nilai yang ingin diintegrasikan ya. Misalnya bahwa orang yang menolong orang lain itu pada akhirnya dia juga akan mudah sekali mendapatkan bantuan dari orang lain. Ini penting. Jadi saya pernah mendapat cerita ada seorang ibu yang berpesan kepada anaknya, nak, kalau kamu nanti berada di satu tempat jangan lupa untuk selalu berbuat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan itu juga akhirnya akan mempermudah diri kita sendiri. Kalau kita misalnya melihat temannya yang sedang kesusahan atau kesulitan, kita membantu dari sisi yang kita mampu gitu ya, itu sejatinya juga pada akhirnya pastilah amal kebaikan kita itu nggak akan pernah berbohong gitu ya. Ini yang harus ditanamkan. Kalau kemudian di situ kita masukkan tentang nilai-nilai agama, bahwa sesuatu yang kita berikan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan di dalam ayat Al-Qur'an itu, satu kebaikan akan menjadi satu biji beras perumpamaannya, itu akan menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya akan menjadi 100 kali. Artinya apa? Satu kebaikan yang dilakukan seseorang itu pahalanya akan berlipat sampai 700 kali. Maka kebaikan sekali yang kita lakukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya akan mendatangkan banyak kebaikan. Problemnya cuman kita karena oleh Allah nggak akan dinampakkan pahala, itu saja. Sehingga kadang-kadang mohon maaf, orang itu senengane ruwek langsung, kalau melakukan sesuatu langsung pengennya kontan, itu cash itu ya balasannya. Ini yang kadang-kadang ya harus kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ya, kalau kebaikan yang kita lakukan di dunia ini belum mendapatkan balasan secara langsung dari Allah, kita yakini bahwa kebaikan yang kita lakukan itu pasti kemudian hari, entah itu nanti pada saat kita misalnya sedang tidak ada. Kenapa? Karena misalnya begini, di dalam hadis Rasulullah itu kan disampaikan, idza mata bnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Jadi ketika anak Adam ini meninggal dunia, semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini yang harus kita yakini, bahwa sesuatu yang kita berikan karena Allah yang kita tuju, maka kemudian akan mendatangkan kebaikan yang disebut dengan sedekah jariyah. Ini yang mungkin juga perlu harus ditanamkan ke anak-anak gitu ya. Jadi sesuatu yang kita berikan ini menurut dimensi spiritual gitu ya, itu akan berkembang menjadi banyak. Cuman kadang-kadang memang untuk meyakinkan itu butuh proses. Kadang-kadang kalau generasi zaman now itu kan kepengennya, buktinya kalau kita melakukan kebaikan apa ya kan itu ya. Selalu masih susah aja. Iya. Terus yang kedua, yang satu sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga ini adalah
anak yang soleh ya, anak yang soleh yang berkenan mendoakan kedua orang tuanya. Inilah kebaikan-kebaikan yang kalau kemudian kita sampaikan ke anak-anak jadi sedekah jariyah yang kita berikan. Kalau misalnya anak kita mondok atau mencari ilmu di satu tempat kemudian dia punya kelebihan ilmu, ya jangan pelit-pelit lah, ilmunya dibagi dengan temannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana anak yang baik itu juga senantiasa berkenan mendoakan kedua orang tuanya. Jangan kita ini selalu berharap pengen didungane Pak karo mboke, tetapi kemudian kita nggak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Tapi kalau membangun kesadarannya dengan ini, dengan kewajiban yang itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ya wasalli alaihim. Ya nggak apa-apa, itu kan kaitannya dengan kewajiban membayar zakat ya. Jadi sebenarnya banyak istilah salah yang, satu iya, ya, salah satu. Jadi dengan zakat itu. Iya, apa ini di dalam Islam ini kan sebenarnya banyak istilah dan banyak amalan yang mungkin bisa dilakukan. Zakat wajib dibayar ketika sudah sampai nisab kemudian Ya, setahun kan gitu ya. ya. Tetapi kalau kita nunggu itu kan juga kelamaan gitu ya. Kenapa? Karena ada kisah yang sangat menarik sekali bahwa dikisahkan Sayyidina Husain ini bercerita kepada para sahabatnya bahwa dia lebih dikenal di mana ini dunia lain, maksudnya di langit, dan dia sangat hafal lagi jalan-jalan yang ada di langit daripada jalan-jalan di bumi begitu. Artinya beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa untuk senang berbagi kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini akhirnya menghadirkan suatu yang luar biasa, sehingga beliau selalu menyampaikan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangi orang-orang yang ada di bumi, niscaya kita akan disayangi yang di langit. Keyakinan inilah yang kemudian harus kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ketika kita senang berbagi kepada orang-orang yang masih ada di sekitar kita ini ya, pasti kita akan disayangi yang di langit. Dalam hal ini adalah malaikat juga mendoakan gitu ya, Allah juga akan merahmani kita, kira-kira seperti itu. Orang tua kita itu dulu sering mengingatkan begini, kalau kita berbuat baik dengan orang, kalaupun kita tidak mendapatkan balasan kontan saat itu, bisa jadi kebaikan itu diterima anak cucu kita. Iya, ini itu. Iya, investasi yang luar biasa. Memang orang tua kita dulu luar biasa ya. Jadi misalnya awakmu saiki ora manen tentang kebaikanmu itu, yakinilah bahwa kebaikan itu pada akhirnya bisa jadi itu dipanen oleh anakmu atau oleh cucu-cucumu. Nah, keyakinan ini juga penting untuk kita sampaikan agar kita terbiasa untuk melakukan kebaikan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi pemirsa channel Gus Gaul, jadi luar biasa. Yang pertama ini kaitannya, kalau boleh kita review bahwa kedermawanan itu bagian dari apa namanya, sebuah cinta kasih kepada sesama. Yang kedua, jangan lupa bahwa di harta kita juga ada hak orang lain. Ya, ada kekayaan yang dititipkan oleh Allah gitu ya. Ada kekayaan yang dititipkan oleh Allah. Lah kadang-kadang orang nggak sadar itu kan seperti itu, merasa bahwa iki aku nyambut gawe. Padahal itu titipan. Hilangnya sama plus. Yang namanya harta benda ya, kalau datang saatnya datang nggak bisa dibendung. Tetapi sebaliknya kalau waktunya hilang, kita duduk-duduk merasa menjaga itu kok yang dilalah. Misalnya ada orang kula nuwun mau pinjam apa STNK, BPKB gitu ya, sertifikat hilang KP, itu kan banyak cerita-cerita yang seperti itu. Maka bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan ini oleh Allah dijaga dan diberkahi kekayaan kita, sehingga jangan sampai apa yang kita miliki ini kemudian hilang karena kita karena tidak berkah itu tadi. Maka kita berharap mudah-mudahan kasus-kasus yang mungkin menimpa banyak orang ini jangan kemudian terjadi pada keluarga kita. Kenapa? Karena kita berharap telah mengambil sebagian apa yang kita miliki, kita bersihkan dengan cara memberikan itu kepada orang lain sebagai sodaqah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim, kan itu ya. Kira-kira seperti itu. Kita berdoa, Pak Miftah. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah diberikan semangat untuk senantiasa berbuat kebaikan, mudah berbagi dengan sesama kepada saudara-saudaranya, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'alim sultanik
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaqna nasyidil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa channel Gus Gaul, penggambaran Mustafa yang dermawan terhadap kerabat yang namanya Yahya cukup memberikan sebuah gambaran bahwa kita itu membantu karena didikan orang tua kepada anak kita dari kecil dibiasakan untuk saling membantu, dan insya Allah kebaikan yang kita tanamkan pasti akan berbalas kebaikan meskipun tidak secara langsung. Katanya investasi kebaikan. Semoga kita semua selalu sadar untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.